Mertuaku seorang asisten rumah tangga. Malu sekali. Aku bahkan tidak bisa memberitahu teman-temanku. Itulah yang dikatakan menantuku, Citra, saat berbicara dengan temannya di telepon. Nama saya Suryani, usia saya 65 tahun. Sejak hari pertama saya datang untuk menumpang sementara di rumah putra saya sudah menjadi tamu yang tidak diterima. Hanya sebuah kasur tipis yang digelar di lantai kamar sempit berukuran 3 meter persegi tanpa jendela. Ibu kan sudah terbiasa dengan tempat seperti ini, kata menantuku meremehkan saya. Tentu saja karena dia tahu saya hanyalah seorang art. Namun seminggu kemudian terdengar suara menantuku saat check-in di sebuah hotel di Bali. Ayahku itu direktur di perusahaan multinasional. Beda kelasnya dengan kalian para pekerja jasa. Panggil manajer atau pemilik hotel ini sekarang juga. Mendengar kabar itu melalui telepon, saya segera mencari setelan blazer yang sengaja saya bawa untuk berjaga-jaga. Saya keluarkan dari bagian terdalam koper, membersihkan debunya, lalu berganti pakaian. Di dalam mobil menuju bandara, saya membayangkan wajah menantuku dan berpikir, Citra, jadi ini sifat aslimu. Mobil berhenti di lobi utama hotel. Saat pintu mobil terbuka dan saya melangkah keluar, seseorang mengenali saya dan membungkuk dalam-dalam. Dan saat dia memanggil nama saya, kaki menantuku lemas seketika. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Sekarang saya akan menceritakan kisah yang mengejutkan itu. Agar nyaman didengarkan sambil mencuci piring atau berjalan santai, cukup tekan tombol subscribe sekarang. Kisah kita akan secara otomatis menyajikan episode berikutnya untuk Anda. Nama saya Suryani, usia 65 tahun. Hari ini adalah hari pertama saya mengunjungi rumah baru putra saya, Bimo dan istrinya, setelah 3 tahun mereka menikah. Berdiri di koridor apartemen di pinggiran Jakarta, tangan saya sedikit gemetar saat hendak menekan bel. Hanya 3 minggu. Saya hanya perlu menumpang selama 3 minggu sampai renovasi atap rumah saya yang bocor parah selesai. Ting tong, saya menekan bel. Saya menunggu cukup lama. Tepat saat saya akan menekan bel lagi, terdengar suara kesal dari dalam. Iya, siapa sih? Pintu terbuka dengan kasar. Menantuku, Citra, sedang menelepon dengan ponsel di satu tangannya. Dia melirik saya dengan malas. Sebentar, ibu mertua datang. Tanpa memutus panggilannya, dia mempersilakan saya masuk lalu menatap ke bawah ke arah kaki saya. Ibu, sandalnya taruh di pojok sana ya, aku gak suka teras jadi kotor. Lalu dia kembali fokus pada teleponnya. Oh, tadi sampai mana? Iya, benar, orang yang kerja itu. Meskipun saya masuk sambil menyeret koper, menantuku hanya berbaring di sofa sambil terus menelepon. Di atas meja ruang tamu, tumpukan kotak paket online menggunung dan ada beberapa tas belanja dari merek mewah. Putra saya, Bimo, keluar dari dapur. Mama, sudah datang? Citra, Mama sudah datang. Menantuku mengakhiri panggilannya dan bangkit lalu mengamati koper butut saya dari atas ke bawah. Barangnya cuma segitu, Bu. Padahal mau tinggal sebulan. Kemudian dia melihat sekeliling ruang tamu dan berkata, Ibu, nanti tolong bereskan baju-baju di sofa itu ya. Saya baru dari salon kuku, jadi tangan saya tidak boleh kena air. Dia mengibaskan tangannya seolah memamerkan manikur barunya, lalu menambahkan, Ibu kan jago melakukan hal seperti ini. Pekerjaan ibu setiap hari. Wajah putra saya tampak canggung. Citra, Mama baru saja sampai. Kenapa? Ibu juga pasti bosan kalau hanya duduk diam, iya kan Bu? Menantuku mengedipkan mata pada saya, seolah-olah itu hanya lelucon, tapi tatapan matanya menyiratkan sesuatu yang lain. Oh, dan ada tumpukan baju kotor juga, nanti tolong dicucikan ya. Deterjennya harus pakai yang khusus mesin cuci bukaan depan, soalnya bajunya mahal-mahal. Dia menunjuk tumpukan cucian di sudut ruang tamu yang sepertinya sudah menumpuk selama seminggu. Saat putra saya hendak mengangkat koper saya, menantuku berkata, Mas biar saja, ibu bisa sendiri kok. Kita pesan makanan yuk, mau makan apa? Mama datang lebih baik kita masak. Masak apa? Kulkas kosong begitu, pesan saja. Saat kulkas dibuka, isinya memang benar-benar kosong. Hanya penuh dengan minuman ringan, bir, dan wine. Menantuku membuka aplikasi pesan antar makanan di ponselnya dan berkata, Ibu suka sayur lodeh kan? Makanan rumahan yang biasa ibu makan. Kami mau makan pasta, jadi pesanan ibu nanti saya pisah saja ya. Tidak usah, biar sama. Saat saya hendak bicara, menantuku memotong. Nanti tidak cocok di lidah ibu. Apa ibu pernah makan pasta? Lalu dia bergumam pada dirinya sendiri. Lagi pula lebih nyaman kalau makan terpisah. Sebuah mesin kopi
menarik perhatian saya. Ibu, mesin kopi ini cara pakainya rumit. Kapsulnya juga satuannya Rp30.000. Lebih baik ibu minum kopi sachet saja, lebih praktis. Ini ada satu kotak. Dia meletakkan sekotak kopi instan di depan saya lalu kembali berbaring di sofa. Dia menyalakan TV dan mencari saluran belanja. Tolong bersihkan dapur juga ya Bu. Pasti bersih kalau ibu yang kerjakan. Kan ibu ahlinya. Putra saya membawa koper saya ke sebuah kamar kecil. Saat pintu dibuka tampak sebuah ruangan sempit seluas 3 meter persegi. Tidak ada jendela dan hanya ada kasur lantai tipis yang diletakkan seadanya. Maaf ya, dulu ini gudang. Menantuku menyusul dari belakang dan berkata, baju saya banyak. Jadi satu kamar lagi saya pakai. Ibu kan cuma tinggal sebulan di sini. Lalu dia melihat sekeliling kamar dan menambahkan, ibu sudah terbiasa kan dengan tempat seperti ini? Saya dengar ruang istirahat di tempat kerja ibu juga kecil. Putra saya kaget, Citra, kenapa? Aku kan cuma bertanya, oh iya ibu kalau pakai toilet penutup klosetnya tolong ditutup lagi ya dan handuknya pakai yang sebelah kiri. Yang kanan punya kami. Saya memaksakan senyum dan berkata, iya mengerti. Sebulan kan cepat berlalu. Sambil berjalan ke ruang tamu menantuku berkata, pagi-pagi tolong jangan berisik ya. Saya tidak bisa bangun sebelum jam 11. Ibu kan biasa berangkat kerja subuh jadi pasti bangun pagi. Lalu dia masuk ke kamarnya dan kembali menelepon. Meskipun tidak keras, suara teleponnya terdengar jelas. Halo, ini aku, mertuaku datang. Iya, katanya mau tinggal sebulan. Mungkin karena sewa hotel mahal. Saya duduk di lantai kamar sempit itu dan menatap langit-langit. Perjalanan hidup saya terlintas di benak saya. Dimulai dari penginapan kecil di Anyer, lalu mengelola 50 losmen dan sekarang menjadi pemilik hotel di Bali, Lombok, dan Labuan Bajo. Tapi putra saya tidak tahu karena saya sengaja berbohong padanya. Saat putra saya masuk universitas, saya bilang, usaha losmen kita bangkrut. Mulai sekarang, ibu akan bekerja sebagai art. Tumbuh dengan dukungan finansial yang melimpah selama masa sekolahnya, kemandirian putra saya sangat kurang. Dia sama sekali tidak mengerti nilai uang dan betapa berharganya uang yang didapat dari kerja keras. Saya dan suami yang khawatir memutuskan hal itu dengan harapan putra kami bisa mandiri. Dari ruang tamu, suara menantuku terdengar lagi. Tapi apartemen kita kan luas, pasti capek membersihkannya. Ibu mertua harus bantu nih. Tangan saya mengepal lalu kembali terbuka. Sudah 65 tahun aku hidup, baru kali ini aku diperlakukan seperti ini. Melihat sikap menantuku dalam kunjungan pertama setelah 3 tahun ini, saya merasa marah dan sangat terkejut. Tapi saya harus sabar, demi putra saya Bimo. Dan demi gambaran yang lebih besar, hanya sebulan banyak hal yang akan terjadi dalam waktu itu. Malam pertama saya sulit tidur. Kamar sempit tanpa jendela, kasur tipis di lantai. Selama 65 tahun hidup, saya tidak pernah tidur di tempat seperti ini. Tapi saya harus tahan. Ini adalah jalan yang saya pilih. Pukul 5 pagi, saya bangun sesuai kebiasaan. Saya membuka pintu pelan-pelan dan keluar. Ruang tamu masih berantakan seperti semalam, dengan pakaian berserakan. Tanpa suara, saya melipat pakaian itu dan menatanya di salah satu sudut sofa. Saya pergi ke dapur untuk minum, tapi wastafel penuh dengan piring kotor. Itu adalah wadah makanan pesan antar semalam. Menantuku, Citra, tidak membersihkannya dan meninggalkannya begitu saja. Saya mulai mencuci piring berhati-hati agar tidak menimbulkan suara air. Ibu sedang apa? Saya kaget dan berbalik. Menantuku, Citra berdiri di sana. Saat itu pukul 8 pagi. Oh, sedang cuci piring. Padahal saya yang mau kerjakan. Tapi ibu sudah duluan. Menantuku menguap sambil membuka kulkas. Dia mengambil sebotol wine lalu kembali masuk ke kamarnya. Dia bilang mau mengerjakannya. Tapi pada akhirnya tidak melakukan apa-apa. Sekitar pukul 9, putra saya Bimo keluar bersiap-siap untuk bekerja. Ma tidur nyenyak? Iya nyenyak. Itu bohong, tapi di depan putra saya harus tersenyum. Citra, aku berangkat kerja ya. Tidak ada jawaban dari kamar tidur utama. Putra saya tersenyum kecut sambil berjalan ke pintu depan. Ma, hari ini mau melakukan apa? Di rumah saja. Setelah putra saya pergi, menantuku keluar dari kamar. Dia mengenakan piyama sutra dan masker wajah. Ibu, kalau mau menaruh lauk di kulkas, taruh di rak paling bawah ya. Saat saya membuka pintu kulkas, setiap rak ditempeli label milik kami, milik ibu mertua. Ketika saya hendak meletakkan wadah lauk yang saya bawa di rak atas, menantuku mendekat. Ibu, sudah saya bilang di rak bawah. Rak atas kan kosong, itu untuk kami, tolong ikuti aturannya.
Menantuku menempelkan selembar kertas di dinding ruang tamu, jadwal pembuangan sampah, plastik hari Senin dan Jumat. Yang berat-berat ibu hati-hati ya, bahaya. Saya kira dia akan melanjutkan dengan biar saya saja yang angkat. Tapi menantuku menggantung kalimatnya, hati-hati saja menurunkannya. Akhirnya itu tetap menjadi tugas saya. Sekitar pukul 10 menantuku mulai bersiap-siap untuk pergi. Keluar dari ruang ganti, dia membawa tas bermerek. Ibu, selama saya pergi, tolong cucikan baju ya, pakai deterjen khusus mesin cuci bukaan depan. Mau kemana? Ke salon kuku. Lalu mau bertemu teman-teman untuk brunch. Begitu menantuku pergi, saya melihat ke keranjang cucian. Tumpukannya seperti sudah seminggu. Semua pakaiannya bermerek mahal. Pukul 2 siang menantuku pulang. Kedua tangannya penuh dengan tas belanja. Ibu, tolong bawakan ini ke kamar. Saya lelah, mau istirahat. Saya menerima tas-tas belanja itu. Terasa berat. Kotak sepatu, kotak tas, kotak baju. Setidaknya bernilai lebih dari 30 juta rupiah. Menantuku merebahkan diri di sofa dan menyalakan TV mencari saluran belanja. Ibu tolong ambilkan air minum yang dingin ya. Saat saya membawakan air, menantuku berkata, Ibu, apa paket belanja online saya sudah datang? Belum. Kalau sudah datang langsung kasih tahu saya ya. Ini edisi terbatas, jadi harus cepat dicek. Pukul 6 sore, putra saya pulang kerja. Ma, bagaimana hari ini? Baik-baik saja, menantuku menyela. Mas, tadi aku lihat tas bagus. Tas lagi, ini beda, edisi terbatas. Putra saya menghela napas. Citra, tagihan kartu kredit bulan ini. Ya mas, kerja lebih giat lagi dong. Ibu juga setuju kan? Saya tidak menjawab. Makan malam lagi-lagi, makanan pesan antar. Kali ini masakan Tionghoa. Menantuku hanya memesan untuk dirinya dan suaminya. Ibu mau dipesankan juga? Tidak usah. Aku makan lauk yang ada saja. Oh iya, ibu kan lebih suka masakan rumah. Menantuku tertawa mengejek. Setelah makan, menantuku kembali menghilang. Suara air terdengar lama dari kamar mandi. Mungkin lebih dari 40 menit. Keluar dari kamar mandi, aroma parfum yang kuat menguar dari tubuhnya saat dia lewat. Ibu tolong bersihkan kamar mandi ya. Tadi saya buat sedikit berantakan. Saya masuk ke kamar mandi. Ada sisa-sisa sabun mandi di bak dan lantai tergenang air. Di dinding tertempel stiker hemat air, sungguh ironis. Pukul 10 malam saya masuk ke kamar kecil saya. Saya mengeluarkan buku catatan dan mulai menulis kejadian hari itu. Hari kedua, pembagian wilayah kulkas, buang sampah tugasku. Mencuci juga tugasku, pulang dari brunch, membawakan tas belanja juga tugasku. Saat itu dari luar pintu terdengar suara menantuku, Mas ibu mertua aneh nggak sih? Dia terus-terusan menulis sesuatu, mungkin mama menulis buku harian. Tetap saja aneh. Seperti sedang mengawasi kita, saya menutup buku catatan saya dan berpikir belum saatnya, sabar sedikit lagi. Pagi hari ketiga, saya kembali bangun pukul 5 pagi. Ruang tamu lebih berantakan dari kemarin, tas belanja, kotak paket, pakaian berserakan. Saya mulai membereskannya diam-diam. Saat itu, sebuah kotak paket menarik perhatian saya. Logo merek mewah tercetak jelas. Saya lihat resi pengiriman di sampingnya. Harganya 28 juta rupiah. Gaji Bimo berapa memangnya? Saya menghela napas. Menantuku menjalani kehidupan yang sangat bertolak belakang dengan apa yang ingin saya ajarkan kepada putra saya. Dan putra saya hanya terseret oleh istrinya. Saat itu seolah-olah suara suami saya terdengar di kepala saya. Sayang, apa kita salah mendidik anak kita? Malam keempat, pukul 10.30, saya sedang merapikan buku catatan di kamar kecil saya. Tiba-tiba terdengar percakapan antara putra dan menantu saya dari kamar utama. Struktur apartemen baru ini membuat dindingnya tipis, sehingga suara mereka terdengar jelas. Mas, minggu depan kita ke Bali yuk, itu suara Citra. Bali, tumben, temanku bilang ada hotel di sana yang bagus banget. Pemandangan lautnya luar biasa. Apa kita ajak mama juga? Telinga saya langsung waspada. Saya merasa hangat karena putra saya memikirkan saya. Apa? Suara menantuku menjadi dingin. Mas, kita ini kan masih pengantin baru. Memangnya seru kalau pergi sama ibu, tapi kan lagi pula jujur saja. Apa kita bisa santai kalau ada ibu? Harus makan bareng, jalan-jalan bareng. Citra, tapi mama kan? Di rumah juga butuh ada yang jaga kan? Paket juga banyak yang mau datang. Suara putra saya, Bimo, melemah. Ya sudah, kalau begitu kita pergi berdua saja.
Mas juga lebih suka begitu kan? Tidak ada jawaban. Mungkin dia mengangguk dan soal ibu biar aku yang bicara. Kalau Mas yang bilang nanti merasa bersalah lagi, hati saya mencelos. Saya sempat berharap bisa berlibur bersama putra saya. Tapi semuanya sudah diputuskan. Keesokan paginya, setelah putra saya berangkat kerja, menantuku keluar ke ruang tamu. Dia keluar lebih awal dari biasanya sekitar pukul 10. Ibu ada waktu sebentar, menantuku duduk di sofa dan berbicara. Saya keluar dari dapur dan duduk di seberangnya. Minggu depan kami mau ke Bali selama 3 hari 2 malam. Oh ya sudah, selamat bersenang-senang. Saat saya menjawab dengan tenang, menantuku menunjukkan ekspresi terkejut. Ibu tolong jaga rumah ya. Banyak paket yang mau datang dan jadwal buang sampah juga, baiklah. Dan selama kami tidak ada, tolong bersihkan rumah ya, kan enak kalau pulang-pulang rumah sudah bersih. Menantuku mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sesuatu. Foto sebuah hotel, katanya tempat ini bagus sekali. Ada kolam renang infinity, ada spa juga. Wah, bagus ya. Ibu tidak suka liburan ya. Terlihat jelas jawaban apa yang dia inginkan. Aku lebih nyaman di rumah. Benar kan? Memang di usia ibu, rumah adalah tempat yang paling nyaman. Menantuku bangkit dari tempat duduknya dan berkata, dan sehari sebelum kami berangkat, tolong cucikan semua baju ya. Baju yang mau dipakai liburan kan harus bersih. Pemberitahuan itu selesai. Sejak awal tidak ada niat untuk menanyakan pendapat saya. Setelah menantuku kembali masuk ke kamar, saya menatap keluar jendela Bali, tempat di mana hotel saya berada. Saya mendengarkan dengan saksama, jangan-jangan mereka akan pergi ke sana. Sore harinya terdengar suara menantuku menelepon. Halo, iya aku sudah pesan hotel di Bali. Di mana? Nusantara Grand Resort, katanya di sana yang paling bagus. Nusantara Grand Resort. Hotel yang saya kelola, sudut bibir saya sempat terangkat, lalu kembali turun. Untuk saat ini, saya harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Malam harinya, putra saya pulang kerja. Mas sudah dengar kami minggu depan? Iya, sudah. Selamat bersenang-senang. Wajah putra saya penuh dengan rasa bersalah. Maaf sekali ya. Lain kali kita pasti pergi bareng. Tidak apa-apa, pengantin baru memang lebih baik pergi berdua. Saat saya tersenyum, putra saya semakin merasa bersalah. Bimo, mama benar-benar tidak apa-apa. Putra saya memegang tangan saya. Setelah renovasi rumah selesai, kami akan sering main ke rumah mama. Meskipun saya tahu itu bohong, saya mengangguk. Malam itu saya menulis di buku catatan saya, hari keempat dikecualikan dari perjalanan Bali. Ditugaskan sebagai penjaga rumah. Dan di bawahnya saya menambahkan satu baris lagi. Nusantara Grand Resort. Mereka datang ke hotelku. Saya meletakkan pulpen dan berpikir sekarang saatnya mempersiapkan sesuatu. Hari kelima, pukul 10 pagi, saya sedang mencuci gelas di dapur, menantuku sedang menelepon di sofa ruang tamu. Awalnya saya pikir itu hanya percakapan biasa dengan temannya. Iya, aku kan minggu depan ke Bali, Nusantara Grand Resort. Suara Citra terdengar gembira. Memang mahal sih, tapi Mas Bimo bilang ini hadiah ulang tahunku. Hadiah ulang tahun, mungkin putra saya yang mengatakannya. Tapi aku kasih tahu tips gitu ya. Tangan saya berhenti, pas check-in sengaja cari-cari masalah. Bilang saja tipe kamar yang dipesan tidak sesuai selera, minta lantai yang lebih tinggi, atau apalah. Masuk kamar juga cari masalah apa saja. Pemandangannya jelek, kamarnya bau, fasilitasnya beda sama di foto. Menantuku tertawa cekikikan, nanti biasanya mereka kasih upgrade. Kalau tidak, ancam saja mau tulis ulasan jelek di internet. Gelas di tangan saya hampir jatuh. Aku juga pernah begitu dan dapat upgrade ke suite room, gratis. Pegawai hotel kan cuma karyawan biasa, dikasih sedikit juga tidak apa-apa, apalagi yang di bagian check-in, biasanya anak baru atau pegawai magang. Kalau kita ngotot sedikit mereka langsung kasih, suara menantuku semakin keras. Nusantara Grand kan hotel besar, jadi pasti lebih gampang. Hotel besar itu lebih sensitif sama keluhan pelanggan. Iya benar, kita kan bayar, jadi harus dapat fasilitas maksimal. Suara saya meletakkan gelas mungkin terdengar, karena menantuku mengecilkan suaranya, nanti aku telepon lagi ya. Iya, kalau berhasil aku kabari. Setelah telepon selesai, menantuku datang ke dapur. Ibu lagi apa? Lagi cuci piring. Padahal nanti mau saya kerjakan. Menantuku selalu berkata begitu, tapi saya tidak pernah melihatnya melakukannya. Ibu tadi dengar saya telepon? Tidak dengar, syukurlah. Soalnya itu obrolan pribadi. Setelah menantuku kembali ke kamar, saya diam-diam masuk ke kamar saya.
Saya mengambil ponsel dan mencari nomor telepon Pak Rahmat, manajer cabang hotel saya di Bali. Saya masuk ke kamar mandi, menyalakan keran air dan menelepon dengan suara pelan. Iya ibu, Pak Rahmat ini saya. Ada apa bu? Minggu depan akan ada reservasi atas nama Bimo Wijoyo, putra ibu kan? Betul. Tapi identitas saya harus tetap dirahasiakan. Baik bu, saya mengambil napas sejenak sebelum melanjutkan. Kemungkinan besar dia akan mencari-cari masalah saat check-in. Minta upgrade kamar. Bagaimana saya harus menanggapinya bu? Lakukan sesuai prosedur. Upgrade hanya bisa diberikan jika ada kamar tersedia dan ada alasan yang sah. Jika tidak, jangan berikan. Baik bu, saya mengerti. Dan yang penting, saya merendahkan suara saya. Jika ada ucapan yang menghina atau permintaan yang tidak masuk akal, catat semuanya. Waktu, isi percakapan, saksi mata, semuanya catat persis seperti aslinya. Maksud ibu dibuat laporan tertulis? Benar. Jangan libatkan emosi, lakukan sesuai manual, penghinaan harus dijawab dengan catatan. Baik bu, tapi bu kalau boleh apa tidak jadi bu. Saya akan laksanakan sesuai perintah. Setelah menutup telepon, hati saya terasa campur aduk. Rasanya seperti sedang memasang perangkap untuk putra dan menantu saya membuat hati saya tidak tenang. Tapi ini juga bagian dari pendidikan. Saya kembali ke kamar dan membuka buku catatan. Hari kelima. Rencana upgrade terungkap. Instruksi diberikan kepada Pak Rahmat di Nusantara Grand. Saya meletakkan pulpen dan berpikir bagaimana reaksi menantuku nanti dan bagaimana putraku akan memandang istrinya yang seperti itu. Malam harinya putra saya pulang kerja. Ma hari ini ngapain aja? Di rumah saja pasti bosan ya. Enggak kok, banyak kerjaan. Putra saya tampak heran kerjaan rumah dan lain-lain. Saat itu menantuku menyela. Mas, check-in hotel jam berapa? Jam 3 sore. Oke, kita berangkat pagi-pagi, jadi bisa mampir makan dulu. Boleh. Menantuku melirik saya sekilas, lalu berkata, Ibu selama kami pergi tolong jaga rumah baik-baik ya. Iya. Setelah menantuku masuk ke kamar, putra saya berbisik kepada saya. Ma, lain kali kita pasti pergi bareng ya. Iya, tentu. Saya menggenggam tangan putra saya, tapi dalam hati saya berpikir lain. Bimo, kamu akan segera tahu orang seperti apa istrimu. Sehari sebelum check-in pukul 10 pagi, saya sedang memegang ponsel di kamar kecil saya. Saya harus menelepon Pak Rahmat lagi selagi menantuku pergi keluar untuk menelepon temannya. Saya masuk ke kamar mandi, menyalakan keran, dan menelepon dengan suara pelan. Iya ibu, Pak Rahmat semua sudah siap? Sudah bu, semua sudah saya siapkan sesuai arahan ibu. Tolong konfirmasi lagi prinsip upgrade-nya. Ketersediaan kamar tipe lebih tinggi, alasan yang sah, dan pemberitahuan biaya tambahan. Upgrade hanya bisa dilakukan jika ketiga syarat ini terpenuhi. Bagus. Dan jika ada ucapan yang menghina. Iya bu, seluruh percakapan akan direkam. CCTV juga akan kami periksa. Saya ragu sejenak. Pak Rahmat, jangan terlalu berlebihan, lakukan secara alami. Baik bu, setelah menutup telepon, hati saya terasa berat, tapi saya meyakinkan diri bahwa ini juga bagian dari pendidikan. Saat saya keluar ke ruang tamu, menantuku baru saja masuk. Ibu habis ngapain? Dari kamar mandi. Oh iya, saya mau ke supermarket sebentar, mau beli camilan untuk di perjalanan. Begitu menantuku pergi lagi, saya duduk di meja makan dapur. Saya mengeluarkan buku catatan dan menulis. Sehari sebelum check-in, konfirmasi akhir dengan Pak Rahmat. Lakukan sesuai prinsip. Saat itu, saya teringat pada suami saya. Saat Bimo akan masuk wajib militer, suami saya dan saya pernah khawatir tentang masa depannya dan berbicara seperti ini. Sayang, Bimo sepertinya terlalu dimanja. Iya ya, mungkin karena kita terlalu banyak memberinya, suatu saat kita harus mengajarinya cara untuk berdiri sendiri. Kebohongan yang kami putuskan saat itu. Mengatakan usaha losmen bangkrut dan saya bekerja sebagai ART. Dan sekarang menantuku menggunakan kebohongan itu sebagai alasan untuk meremehkan saya. Sungguh ironis. Pukul 4 sore, putra saya pulang lebih awal. Ma, aku pulang. Tumben cepat, besok mau liburan, jadi pulang lebih awal. Wajah putra saya tampak ceria. Senyum yang sudah lama tidak saya lihat. Ma, maaf sekali ya. Padahal akan lebih baik kalau kita pergi bersama, tidak apa-apa. Suami istri memang seharusnya pergi berdua. Saat itu menantuku keluar dari kamar. Mas, sudah pulang, koper sudah beres. Hampir semua. Besok kita berangkat pagi ya. Sebelum check-in mau kulineran dulu. Menantuku tampak sangat bersemangat. Ibu, selama kami pergi, makanan di kulkas boleh dimakan semua ya.
Soalnya sepertinya akan kedaluarsa. Makanan kedaluarsa. Padahal isi kulkas hanya minuman dan alkohol. Makanan apa yang dia maksud? Makan malam lagi-lagi makanan pesan antar. Kali ini ayam goreng, ibu makan juga dong. Tumben sekali dia mengajak makan bersama. Mungkin karena besok mau liburan jadi suasana hatinya baik. Aku tidak usah. Kalian saja yang makan. Ibu tidak suka ayam goreng ya, Rir. Pas check-in kamu harus pintar-pintar ya. Pintar-pintar gimana? Harus sedikit rewel biar dihargai, temanku bilang begitu. Wajah putra saya tampak tidak nyaman. Harus begitu ya? Tentu saja, kita kan bayar, saya hanya mendengarkan dalam diam. Pukul 10 malam, putra dan menantu saya sudah tidur lebih awal. Katanya besok mau berangkat pagi. Saya duduk di kamar kecil dan menatap dinding. Karena kamar itu tidak punya jendela. Besok sesuatu akan dimulai. Tahap pertama dari pendidikan yang telah saya siapkan. Malam sebelum check-in pukul 7, putra dan menantu saya sedang menonton TV di ruang tamu setelah selesai berkemas. Saya sedang mencuci piring di dapur. Atau lebih tepatnya, pura-pura mencuci piring sambil mengeluarkan buku catatan untuk menulis kejadian hari itu. Malam sebelum check-in, Citra berkata harus rewel agar dihargai. "Mah, sedang apa?" Saya kaget dan berbalik. Putra saya berdiri di sana, saya buru-buru memasukkan buku catatan ke dalam saku celemek. Oh, lagi cuci piring. Putra saya melihat ke wastafel dan berkata, piringnya tidak ada mah, baru saja selesai. Tadi cuci 1 gelas untuk minum. Putra saya menatap saya dengan curiga, mah tadi menulis sesuatu kan? Tidak ada. Aku lihat. Seperti buku catatan. Saat saya ragu-ragu, wajah putra saya tampak khawatir. "Ma, apa mama sakit? Sedang berobat?" Bukan begitu. Lalu apa? Rasanya mama menyembunyikan sesuatu. Saat itu menantuku menyela. "Mas, ngapain di situ? Cepat sini." "Citra," mama terus-terusan menulis sesuatu. Menantuku melirik saya sekilas lalu tertawa sinis. Paling menulis buku harian. Teman mamaku juga di usianya begitu, suka menulis harian. Soalnya suka lupa. "Citra," putra saya menegur menantuku, tapi dia tidak peduli. Atau mungkin catatan kerja ART harus mencatat apa yang dikerjakan hari ini. Bibi bersih-bersih di kantor ayahku juga menulis yang seperti itu. Saya tidak berkata apa-apa. Ayahku bilang begitu. Di perusahaan besar semuanya dicatat. Ayahku yang seorang direktur saja setiap hari menulis laporan kerja. Bawahannya pasti lebih detail lagi. Menantuku dengan bangga menceritakan tentang ayahnya. Ibu juga begitu kan? Harus ada bukti apa yang sudah dikerjakan di rumah orang. Wajah putra saya tampak tidak nyaman. Citra sudah cukup. Kenapa kan fakta? Saya berkata dengan pelan, "Iya benar. Aku menulis agar tidak lupa apa yang sudah aku kerjakan." "Tuh kan benar," kata aku. Menantuku dengan wajah puas kembali ke sofa. Putra saya berbisik kepada saya, "Ma, jangan dipikirkan omongan Citra ya. Tidak apa-apa, tapi Ma, itu benar-benar buku harian," bisa dibilang begitu. Putra saya menghela napas. "Ma, perjalanan kali ini aku benar-benar ingin pergi bersama Mama. Aku tahu, tidak apa-apa. Citra dulu tidak seperti ini. Sepertinya dia berubah setelah menikah. Mungkin karena stres." Putra saya berkata seolah-olah membela, "Bimo." Saya memanggil nama putra saya. Orang yang tidak percaya diri biasanya semakin keras suaranya. "Ma, Citra bukan anak yang jahat." Saat saya sedang memilih kata-kata, menantuku memanggil dengan suara keras, "Mas, sini deh." Aku lihat ulasan hotel, katanya sarapannya tidak enak. Putra saya menghampiri menantunya. Tapi katanya pemandangan lautnya bagus. Partial ocean view itu lautnya cuma kelihatan setengah. Besok kita minta ganti ke full ocean view saja. Apa tidak harus bayar lebih? Kenapa kita yang bayar lebih? Kan ini kesalahan pihak hotel, jadi harusnya di-upgrade gratis. Suara menantuku terdengar percaya diri. Ayahku juga bilang begitu. Selevel direktur perusahaan besar itu perlakuannya beda di hotel. Mas juga harus cepat naik jabatan. Saya diam-diam masuk ke kamar saya kembali mengeluarkan buku catatan. Malam sebelum check-in, menantu merendahkan buku harian sebagai catatan ART. Kembali menyebut ayahnya seorang direktur. Di bawahnya saya menambahkan 1 baris lagi. Bimo membela istrinya tapi tampak tidak nyaman. Masih adakah harapan? Saya meletakkan pulpen dan menatap langit-langit, atau lebih tepatnya lampu neon yang sudah usang. Besok bagaimana perilaku menantuku di hotel saya dan bagaimana putraku akan memandangnya. Dari luar terdengar lagi suara menantuku.
Mas, besok pas check-in, kamu yang bicara duluan ya. Kalau laki-laki yang bicara lebih didengar. Bicara apa? Bilang saja kita lagi bulan madu gimana, pasti langsung di-upgrade. Kan bohong. Halah, segitu saja tidak apa-apa. Sebelum tidur saya menambahkan satu baris terakhir. Manusia itu pelupa karena itu catatan diperlukan. Itu adalah kata-kata yang pernah saya katakan pada putra saya, tapi sebenarnya itu juga untuk diri saya sendiri. Untuk mencatat semua ini demi hari di mana kebenaran akan terungkap. Hari check-in pukul 6 pagi, putra dan menantu saya sibuk bergerak. Lebih tepatnya hanya putra saya yang sibuk sementara menantuku duduk di sofa dan hanya memberi perintah. Mas, tas kosmetikku sudah dibawa, sudah ada di koper. Sunscreen, tas pantai, sudah semua. Menantuku bangkit dan menghampiri saya. Ibu, setelah kami berangkat tolong angkat jemuran ya, yang di jemuran itu. Iya. Oh, dan hari ini jadwal buang sampah juga. Berat ibu tidak apa-apa? Menantuku berpura-pura khawatir, tapi pada akhirnya itu adalah perintah. Bisa. Ibu memang hebat, karena biasa kerja jadi kuat ya. Menantuku merapikan penampilannya di depan cermin. Ayahku bilang pegawai hotel juga bisa melihat orang, terutama yang di resepsionis. Makanya kesan pertama saat check-in itu penting. Lagi-lagi cerita tentang ayahnya. Kalau kelihatan kampungan nanti diremehkan. Ayahku juga kalau dinas luar kota selalu pakai jas. Putra saya menghela napas. Bahkan saat keluar dari pintu depan, menantuku terus berbicara. Mas, pas check-in kamu yang bicara duluan ya. Kalau laki-laki yang bicara, lebih didengar, pintu tertutup. Pukul 3:10 sore, ponsel saya berdering. Pak Rahmat, ibu situasinya sekarang, suara Pak Rahmat terdengar panik. Ada apa? Istri dari tamu atas nama Bimo Wijoyo sekarang di resepsionis. Situasinya cukup sulit, jelaskan secara rinci. Beliau minta ganti kamar dari partial ocean view ke full ocean view. Alasannya karena berbeda dengan foto di internet. Lalu, petugas resepsionis sudah menjelaskan bahwa secara prosedur sulit, tapi Pak Rahmat berhenti bicara. Kenapa? Dia bilang apa? Saya kirimkan rekamannya ya Bu. Lebih baik Ibu dengar sendiri, kirimkan. Sesaat kemudian, file rekaman suara datang. Saya memakai earphone dan menekan tombol putar. Terdengar suara sopan dari petugas resepsionis. Mohon maaf Bapak Ibu, kamar yang sudah Bapak dan Ibu pesan juga memiliki pemandangan yang sangat bagus. Lalu suara tajam menantuku, pemandangan bagus. Kamu pikir saya lagi bercanda? Bukan begitu Bu. Hanya saja kamar full ocean view saat ini sudah penuh terpesan. Penuh, jangan bohong. Tadi saya lihat tamu di sebelah langsung dapat upgrade. Tamu tersebut memesan paket bulan madu Bu. Oh jadi kami tidak bisa, kamu tahu saya ini siapa? Tangan saya gemetar, ayah saya itu direktur di perusahaan multinasional, direktur, gajinya ratusan juta sebulan. Dari belakang terdengar suara pelan putra saya, Citra sudah, Mas diam saja. Biar aku yang urus. Suara menantuku semakin tinggi. Kalau jadi pekerja jasa itu ya harus profesional. Melayani permintaan tamu itu sudah seharusnya kan. Mohon maaf Bu, kami juga punya aturan. Aturan gaji kamu di sini berapa sebulan? 2 juta? 3 juta? Nggak sampai kan? Suara petugas resepsionis bergetar. Bu, mohon jangan berkata seperti itu. Kenapa? Fakta kan? Karena tamu seperti kami yang bayar kalian bisa gajian kan? Citra, aku mohon. Terdengar suara memohon dari putra saya, tapi menantuku tidak berhenti. Panggil pemilik hotel ini ke sini, biar aku bicara langsung sama dia. Pemilik sedang tidak ada di tempat, Bu. Tidak ada? Ya, telepon. Sekarang juga. Bu, mohon tenang dulu. Tenang? Kenapa aku harus tenang? Tamu bayar mahal kok dapat perlakuan begini, rekaman berakhir. Situasinya tampak lebih parah dari yang saya bayangkan. Saya kembali menelepon Pak Rahmat. Pak Rahmat, iya Bu. Kasihan sekali petugas resepsionis kita ya. Iya Bu. Dia anak baru, hampir menangis. Berikan saja upgrade kamarnya. Kasihan karyawan kita. Apa? Tapi Bu, dan sampaikan kalau malam ini pemilik akan menemuinya langsung. Baik Bu, dan tolong tenangkan petugas resepsionis itu. Sampaikan dia tidak salah apa-apa. Justru penanganannya sudah bagus. Baik Bu, akan saya sampaikan. Setelah menutup telepon, saya duduk termenung cukup lama. Suara menantuku terus terngiang di telinga saya. Kalau jadi pekerja jasa itu ya harus profesional. Gaji kamu di sini berapa sebulan? Sikap yang sama persis seperti saat dia memperlakukan saya setelah tahu saya seorang ART. Menilai orang dari pekerjaannya, mengukur nilai seseorang dari gajinya. Padahal dia sendiri belum pernah bekerja mencari uang.
Dan putra saya yang tidak bisa mengendalikan istrinya. Saya membuka lemari pakaian. Saya mengeluarkan setelan blazer yang saya simpan di bagian paling dalam, pakaian yang hanya saya kenakan saat acara resmi hotel. Malam ini pemilik akan datang langsung. Saya mengeluarkan tas dan memasukkan setelan itu. Saya juga membawa tas kosmetik. Perjalanan ke Bali butuh waktu sekitar 1,5 jam dengan pesawat. Jika berangkat sekarang, saya bisa tiba sebelum pukul 7 malam. Sepertinya sudah saatnya saya turun tangan. Pukul 4.30 sore. Saya sedang berada di dalam taksi menuju bandara. Dengan tas berisi setelan di samping saya menatap pemandangan yang berlalu di luar jendela sambil termenung. Suara menantuku dari rekaman tadi terus terngiang. Kalau jadi pekerja jasa itu ya harus profesional. Kata-kata itu menusuk hati saya seperti pisau. Karena saat saya berbohong menjadi ART, menantuku juga menatap saya dengan pandangan yang sama. Pukul 5, Pak Rahmat kembali menelepon. Ibu upgrade sudah kami berikan ke suite room dengan full ocean view. Bagaimana reaksi menantuku? Sepertinya beliau puas, tapi apa? Beliau tidak meminta maaf pada petugas resepsionis, malah berkata, "Nah, begini baru kerja yang benar." Tangan saya mengepal dengan sendirinya. Dan barusan ada masalah lagi di restoran. Apalagi? Katanya steaknya medium, bukan medium rare. Minta chefnya dipanggil. Saya menghela napas. Anakku bagaimana? Tamu Bimo hanya terus-menerus meminta maaf. Beliau mencoba menenangkan istrinya tapi sepertinya tidak berhasil. Baiklah, saya akan tiba sekitar pukul 7. Baik, Bu. Pukul 5.30 supir taksi mengajak saya bicara. Mau ke Bali ya, Bu, liburan? Ah, iya, bisa dibilang begitu. Tahu Nusantara Grand Resort? Katanya bagus sekali di sana. Telinga saya langsung waspada. Memangnya bagaimana di sana? Terkenal dengan pelayanannya yang bagus, pegawainya ramah-ramah, tapi akhir-akhir ini banyak tamu arogan. Jadi kasihan pegawainya, tamu arogan? Iya, yang permintaannya aneh-aneh, meremehkan pegawai, terutama pasangan muda. Merasa punya uang sedikit lalu seenaknya. Saya yang supir taksi saja sering dapat penumpang seperti itu. Di hotel juga pasti sama saja. Perkataan supir taksi itu persis menggambarkan menantu saya. Pukul 6, saya hampir tiba di Bali. Saya mengirim pesan pada Pak Rahmat, tiba pukul 18.30. Tolong siapkan balasan datang, saya akan menunggu di ruang kerja Ibu. Pakaian juga sudah disiapkan. Pukul 6.30, mobil masuk ke parkiran basement hotel, Pak Rahmat sudah menunggu. Ibu, bagaimana situasinya? Sekarang pasangan itu sedang memesan layanan kamar. Apa saya sampaikan Ibu akan menemui mereka di kamar pukul 7? Tidak, panggil mereka ke restoran. Ke ruang VIP. Baik Bu, saya naik ke ruang kerja saya dan berganti pakaian dengan setelan yang sudah disiapkan. Melihat ke cermin, saya terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Bukan lagi nenek-nenek sederhana, melainkan pemilik jaringan hotel. Pukul 6.50, Pak Rahmat mengetuk pintu. Ibu sudah siap, bagaimana dengan petugas resepsionis tadi? Namanya Dewi Bu, karyawan baru 3 bulan bekerja. Dia sangat terpukul dengan kejadian hari ini. Sampaikan padanya aku ingin bertemu nanti dan katakan bahwa dia sama sekali tidak bersalah. Baik Bu, tepat pukul 7 malam saya tiba lebih dulu di ruang VIP dan menunggu. Sesaat kemudian pintu terbuka dan putra serta menantu saya masuk. Menantuku berkata dengan nada kesal, benar-benar pemiliknya mau datang. Memang harus digertak dulu baru mereka sadar. Saat itu mata kami bertemu, wajah menantuku pucat pasi. Ibu, putraku juga tampak kaget. Mama, kenapa di sini? Saya perlahan bangkit dan mengeluarkan kartu nama saya. Mari saya perkenalkan diri secara resmi. Saya Suryani, pemilik jaringan Nusantara Grand Resort. Saya meletakkan kartu nama di atas meja. Menantuku seolah lemas langsung terduduk di kursi. Ini apa-apaan? Pukul 3:14 sore saya mendengar semua yang Anda katakan di resepsionis. Saya mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman suara. Ayah saya itu direktur. Kalau jadi pekerja jasa itu ya harus profesional. Gaji kamu di sini berapa sebulan? 2 juta, 3 juta? Panggil pemilik hotel ini ke sini. Wajah menantuku memerah. Ibu, saya bukan begitu maksudnya. 2.400.000 rupiah. Kata saya. Apa? Gaji karyawan resepsionis kami, karyawan yang kamu hina itu. Putraku menatapku dengan pandangan tidak percaya. Mama, benar-benar pemilik hotel. Maafkan Mama Bimo, Mama sudah berbohong. Kenapa berbohong? Demi kamu, agar kamu bisa mandiri.
Saya menatap menantuku, dia tidak berani mengangkat kepala. Tapi menantuku malah menggunakan kebohongan itu untuk meremehkan ibu, menganggap ibu sebagai ART. Ibu, siang tadi perkataanmu kepada karyawan kami, itu adalah sikap yang sama yang kamu tunjukkan padaku setiap hari. Menantuku berkata dengan suara gemetar, itu, saya sedang sedikit sensitif. Lelah juga habis perjalanan, itu hanya alasan. Dan jujur saja, saya pesan partial ocean view, tapi lautnya hanya kelihatan setengah. Beda dengan di foto. Kamu sudah tahu dari awal kan saat memesan, benar kan? Tanyaku dengan dingin. Jadi karena itu kamu menyinggung gaji karyawan, meremehkan mereka karena pekerja jasa? Menantuku menggigit bibirnya. Itu memang keterlaluan, tapi saya kan pelanggan. Pelanggan yang membayar. Benar, kamu pelanggan, tapi pelanggan bukan raja. Ibu membela karyawan karena ibu pemilik hotelnya kan? Menantuku menunjukkan sedikit perlawanan. Coba kalau bukan, apa ibu akan tetap membela mereka? Sungguh. Tiba-tiba putraku menyela. Citra, cukup, mas diam saja. Aku sedang bicara dengan ibu. Menantuku menatapku lurus. Harga dirinya masih tersisa. Ibu, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf karena menganggap ibu sebagai ART dan meremehkan ibu. Setidaknya dia menundukkan kepala pada mertuanya. Tapi karyawan hotel itu, mereka kan tidak bekerja dengan benar. Apa yang tidak benar? Mereka tidak mau memberikan upgrade. Dia masih belum mengerti. Saat itu Pak Rahmat mengetuk dan masuk. Ibu, karyawan bernama Dewi sudah datang. Suruh dia masuk. Petugas resepsionis itu masuk. Matanya merah dan bengkak. Menantuku bahkan tidak bangkit, hanya duduk dan menatapnya. Kenapa dia datang ke sini? Meskipun tampak panik, dia masih bersikap defensif. Saya berkata, Citra bangun, ibu, bangun dan minta maaf. Apa harus begitu? Menantuku bangkit dengan terpaksa. Tapi itu bukan permintaan maaf yang tulus. Tadi sepertinya saya bicara agak keterlaluan, hanya itu. Dia bahkan tidak menundukkan kepala dengan benar. Saya berkata kepada Dewi, Dewi, terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Kamu tidak salah sama sekali, jangan menyalahkan dirimu. Terima kasih Bu, Dewi berdiri dengan canggung, dia bingung bagaimana harus merespons permintaan maaf formalitas dari menantuku. Saya berkata kepada Dewi, Dewi kamu boleh bicara jujur. Bagaimana perasaanmu sore tadi? Dewi ragu-ragu sejenak lalu membuka mulut. Sangat sakit hati Bu, suaranya bergetar. Saya tidak mengerti kenapa saya harus diperlakukan seperti ini. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Hanya itu, tanyaku. Tidak Bu, sebenarnya mata Dewi berkaca-kaca. Saya jadi teringat ibu saya. Ibu saya juga bekerja sebagai pelayan di rumah makan. Saya berpikir, pasti setiap hari beliau bertemu pelanggan seperti ini. Wajah menantuku mengeras. Saya juga anak dari seseorang yang dibanggakan oleh orang tua saya. Dewi menatap lurus ke arah menantuku. Tadi ibu membanggakan ayah ibu yang seorang direktur kan, ayah saya seorang kurir paket. Jadi apakah saya orang yang tidak berharga? Menantuku hendak membuka mulut, lalu terdiam lagi. Ibu bilang gaji saya 2 jutaan, benar. Tapi dengan uang itu saya membantu biaya berobat orang tua saya dan membiayai kuliah adik saya. Dewi menyeka air matanya, saya bangga dengan pekerjaan saya. Saya tidak malu melayani tamu, tapi kenapa? Kenapa saya harus menerima penghinaan seperti ini? Ruangan menjadi hening. Putraku bangkit lebih dulu, saya benar-benar minta maaf. Putraku membungkuk dalam-dalam, istri saya yang salah. Tidak, saya juga salah. Seharusnya saya menghentikannya, tapi saya tidak bisa. Dewi menatap putraku dengan kaget. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak pantas meminta maaf. Saat itu menantuku perlahan bangkit. Wajahnya memerah padam. Suaranya bergetar. Saya benar-benar tidak tahu. Tidak tahu apa, tanyaku. Bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang membanggakan, pekerjaan yang begitu berharga bagi seseorang. Menantuku menatap Dewi. Saya hanya berpikir bahwa kesuksesan itu adalah bekerja di perusahaan besar seperti ayah saya. Lalu, jadi saya menganggap pekerjaan lain lebih rendah. Terutama pekerja jasa, saya anggap mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk kita. Citra, saya berkata, kamu sebelum menjadi pelanggan yang menerima jasa, adalah orang yang juga memberikan jasa kepada orang lain dalam hidupmu. Maksud ibu, suamimu Bimo di kantornya juga melayani atasan dan klien. Ayahmu juga begitu. Direktur di perusahaan besar itu juga bawahan dari seseorang. Menantuku mengangkat kepalanya.
Semua orang hidup dengan saling melayani. Itulah masyarakat. Saya menatap Dewi. Dewi, bisakah kamu menunggu sampai orang ini meminta maaf dengan tulus? Ibu, bukan sekarang, karena sekarang belum tulus. Dan sekarang, biarkan saya meminta maaf. Dewar, saya benar-benar minta maaf. Saya minta maaf karena tidak bisa mendidik anak saya dengan benar. Ibu, tidak apa-apa. Saya juga meminta maaf dengan tulus. Dewi mengangguk, iya, Ibu. Setelah Dewi keluar, saya kembali menatap menantuku. Citra, kamu tahu kenapa aku berbohong pada Bimo. Aku berharap Bimo tidak menjadi sepertimu. Menjadi orang yang hidup nyaman dengan uang orang tua sambil meremehkan kerja keras orang lain. Putraku menatapku dengan kaget. Mah, tapi pada akhirnya kamu memilih istri yang seperti itu. Mah, Citra dulu tidak seperti ini. Benarkah? Lalu sejak kapan dia menjadi seperti ini? Saya menatap menantuku. Citra, sejak kapan? Menantuku menggigit bibirnya. Sepertinya sejak setelah menikah. Kenapa? Saya pikir keluarga suami saya miskin. Mertua seorang ART, saya malu memberitahu teman-teman. Lalu, jadi saya bersikap lebih keras. Lebih sering membanggakan ayah saya, seolah-olah saya orang yang lebih tinggi. Suara menantuku bergetar. Mungkin saya ingin kompensasi. Seolah-olah saya menikah dengan keluarga terpandang. Pak Rahmat mengetuk pintu. Ibu, dokumen yang ibu minta sudah saya bawa. Masuk. Pak Rahmat meletakkan dokumen di atas meja. Apa ini? Tanya putraku. Daftar karyawan hotel kita dan data keluarga mereka. Saya membuka dokumen itu. Dewi, 26 tahun, ayah kurir paket, ibu pelayan rumah makan, adik mahasiswa. Saya membalik halaman berikutnya. Agus, 32 tahun, istri hamil 8 bulan, anak pertama di PAUD. Saya terus membalik halaman. Yanti, 48 tahun, suami buruh pabrik, 2 anak laki-laki SMA. Kenapa ibu menunjukkan ini? Tanya menantuku. Mereka semua adalah pekerja jasa yang kamu sebut. Tapi mereka juga adalah orang tua, anak dan pasangan dari seseorang. Saya menutup dokumen itu. Dengan kerja keras mereka, hotel kita bisa berjalan. Dan dari keuntungan hotel itu, aku menjadi kaya. Ibu, aku berutang pada mereka. Aku harus berterima kasih pada mereka, bukan meremehkan. Menantuku mulai menangis. Saya benar-benar minta maaf. Jangan minta maaf padaku. Lalu minta maaflah pada dirimu sendiri. Betapa hinanya dirimu selama ini. Saya bangkit. Besok sebelum check out, aku punya satu tawaran. Apa itu? Bekerjalah selama 6 bulan. Menantuku menatapku dengan kaget. Bekerja di mana sebagai asisten rumah tangga? Apa? Wajah menantuku pucat pasi. Pekerjaan yang kamu kira ibu lakukan. Benar. Pekerjaan yang aku jadikan kebohongan. Kamu harus melakukannya secara nyata. Tapi membersihkan rumah orang, mencuci baju, mengasuh anak, pekerjaan yang begitu kamu remehkan. Saya berjalan ke arah pintu, pikirkanlah. Apakah kamu mau minta maaf hanya dengan kata-kata atau membuktikannya dengan perbuatan? Sebelum membuka pintu, saya berbalik. Sebagai informasi, upahnya 800.000 sampai 1 juta rupiah sehari, jumlah yang pernah kamu tanyakan. Setelah keluar dari ruang VIP, saya naik ke lounge di lantai teratas hotel. Saya duduk di sudut dekat jendela dan menatap laut Bali, matahari sedang terbenam, semburat merah mewarnai lautan. Pak Rahmat membawakan kopi. Ibu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tapi sebenarnya hati saya berat. Pak Rahmat, apa saya terlalu keras? Tidak Bu, ibu melakukan hal yang seharusnya. Sambil menyeruput kopi, saya termenung. Teringat 15 tahun yang lalu, saat pertama kali saya dan suami melihat tanah tempat hotel ini berdiri. Sayang, ayo kita bangun hotel kita di sini. Apa tidak terlalu mahal? Aku ingin meninggalkan sesuatu yang bisa dibanggakan oleh Bimo. Suami saya selalu begitu. Ingin menjadi orang tua yang bisa dibanggakan oleh putranya. Tapi sekarang Bimo bagaimana? Putraku menjadi pria lemah yang bahkan tidak bisa memimpin istrinya. Di mana salahku? Ponsel saya berdering. Bimo, Ma, sekarang di mana? Di lounge. Boleh aku ke sana? Tentu. Sesaat kemudian putraku datang sendiri. Citra mana? Di kamar, sedang menangis. Putraku duduk di seberangku. Ma, aku benar-benar tidak tahu. Mama ternyata pemilik hotel. Maafkan Mama, kenapa Mama berbohong? Aku benar-benar tidak mengerti. Saya menatap putraku. Bimo, waktu kamu kuliah, uang saku sebulanmu berapa? 20 juta rupiah. Teman-temanmu saat itu biasanya tidak dapat atau paling banyak 5 juta. Putraku berhenti bicara. Benar.
Kamu satu-satunya yang sangat banyak, tapi kamu menganggap itu hal yang wajar. Ma, kamu menghabiskan uang seperti air tanpa rasa terima kasih. Jadi ayah dan mama memutuskan kita harus mengajarkan anak ini tentang beratnya uang. Putraku menunduk. Kami biarkan saja sampai kamu selesai wajib militer, tapi setelah itu kami pikir harus ada perubahan. Jadi mama bilang usaha losmen bangkrut. Benar. Dan aku berbohong bekerja sebagai ART. Saya menatap keluar jendela. Awalnya berhasil. Kamu jadi rajin mencari kerja berhemat. Tapi setelah menikah kamu kembali seperti dulu. Tidak, bahkan lebih buruk. Aku pikir aku bisa mengubah Citra, mah. Mengubah. Saya menatap putraku. Bimo, orang itu tidak bisa diubah oleh orang lain. Mereka berubah karena diri mereka sendiri. Putraku menghela napas. Ma, apa Citra benar-benar harus bekerja sebagai ART? Kenapa? Kamu tidak setuju? Bukan begitu. Tapi sepertinya akan sangat berat. Dulu kamu tidak khawatir saat mengira ibumu benar-benar ART kan? Putraku tampak kaget. Itu, beda. Apanya yang beda? Ibumu boleh, istrimu tidak boleh, bukan begitu. Bimo, saya menggenggam tangan putraku, kamu cinta pada Citra, iya ma, aku mencintainya. Kalau begitu, bantulah dia menjadi orang yang lebih baik. Bagaimana caranya? Lakukan bersama, kamu juga. Putraku tampak kaget. Aku juga, iya, kamu juga punya masalah, kamu tidak bisa mengendalikan istrimu. Setelah pulang kerja, carilah pekerjaan paruh waktu, akhir pekan, kerjalah sebagai kuli harian atau apapun. Gajiku kan, gaji. Dengan gaji itu kamu membelikan Citra barang-barang mewah sampai terlilit utang kan? Putraku terdiam. Kamu pikir aku tidak akan tahu? Surat tagihan yang datang ke rumah, utang kartu kredit saja sudah 300 juta rupiah. Saat itu Pak Rahmat mendekat. Ibu, tamu atas nama Citra mencari ibu. Suruh dia naik. Sesaat kemudian menantuku datang, matanya bengkak. Ibu duduk, menantuku duduk dengan hati-hati. Sudah dipikirkan? Sudah. Apa keputusanmu? Menantuku menarik napas dalam-dalam. Saya akan melakukannya. Pekerjaan ART itu. Kamu serius? Iya, saya baru sadar betapa jahatnya saya selama ini. Menantuku menyeka air matanya. Saya juga sekarang mengerti kenapa ibu berbohong. Agar tidak menciptakan menantu seperti saya. Syukurlah meski terlambat saya bangkit. Besok setelah check out dan kembali ke Jakarta langsung dimulai. Baik. Dan Bimo, iya ma, kamu juga bersiap. Cari cara untuk melunasi semua utang dalam 6 bulan. Putraku mengangguk. Saat hendak meninggalkan lounge, menantuku bertanya, Ibu apakah Ibu bisa memaafkan saya? Saya menjawab tanpa berbalik. Itu akan aku putuskan setelah melihat perbuatanmu. Saat turun dengan lift saya berpikir, sekarang benar-benar dimulai. Momen di mana seolah-olah semuanya hilang ini sebenarnya bisa menjadi awal yang baru. Bagi putraku, bagi menantuku, dan juga bagiku. Malam itu pukul 10, saya duduk di ruang kerja hotel. Pak Rahmat membawa laporan. Ibu pasangan tamu Bimo Wijoyo sudah kembali ke kamar, baik. Tapi tadi di lobi saya mendengar percakapan mereka. Percakapan apa? Tamu Citra marah pada suaminya. Bertanya apa dia benar-benar tidak tahu, kenapa tidak memberitahu dari awal. Saya tersenyum kecut, sudah kuduga, dan Pak Rahmat ragu-ragu, katakan saja. Tamu Citra berkata, sekarang mertua kita kaya, kita bisa hidup enak. Hati saya mencelos, dia masih belum sadar juga. Tamu Bimo menyuruhnya berhenti, tapi sepertinya tidak didengarkan. Saya mengeluarkan ponsel. Saya menelepon putraku Bimo. Ma, ada apa? Dari belakang terdengar suara menantuku. Siapa? Matikan, kita kan lagi bicara. Ma, sebentar ya. Terdengar suara keributan dari seberang telepon. Tiba-tiba suara putraku meninggi. Citra, sadar. Apa, kamu sekarang membentakku? Iya, aku bentak. Apa karena mama kaya kita bisa seenaknya bergantung? Itu yang kamu pelajari hari ini? Untuk pertama kalinya saya mendengar putraku marah pada istrinya. Kita sudah lihat betapa hinanya kita, masih belum sadar juga. Kenapa kamu tidak memihakku? Memihak. Citra, ini bukan soal memihak siapa. Ini soal kita yang sudah salah jalan. Terdengar keheningan sejenak, lalu suara isak tangis menantuku. Ma, maaf, putraku kembali menerima telepon. Ada apa, Ma? Besok pagi jam 8 kita bertemu di lobi, baik. Ajak Citra juga, baik, Ma. Setelah menutup telepon, saya menatap keluar jendela. Malam yang pekat, laut Bali menghitam. Hanya cahaya mercusuar yang berkedip secara teratur. Keesokan paginya pukul 8 saya menunggu putra dan menantu saya di lobi. Tepat waktu mereka berdua turun, mata menantuku bengkak dan wajah putraku muram. Duduk,
Setelah mereka duduk, saya mengeluarkan selembar dokumen. Apa ini? Surat perjanjian. Menantuku mulai membaca surat itu. Saya, Citra Amelia, berjanji akan menjalankan tugas sebagai asisten rumah tangga selama 6 bulan dengan sungguh-sungguh. Ibu ini, baca sampai selesai. Dengan prinsip tidak terlambat dan tidak absen, serta mematuhi perintah yang sah dari majikan. Tangan menantuku gemetar. Gaji ditetapkan sebesar Rp800.000 per hari dan tidak akan menerima bantuan tambahan apapun. Tanda tangani. Ibu, apa saya benar-benar harus melakukan ini? Kalau tidak mau tidak usah. Tapi anggap saja kejadian kemarin tidak pernah terjadi. Maksud ibu? Fakta bahwa aku pemilik hotel dan niatku untuk membantu kalian semuanya akan batal. Menantuku mengambil pulpen, tangannya gemetar sampai tulisannya miring. Bimo, iya, kamu juga tanda tangan. Putraku melihat surat itu. Saya, Bimo Wijoyo, akan mendukung istri saya secara aktif dan akan melunasi utang kartu kredit sebesar Rp300 juta dalam waktu 6 bulan. Artinya kamu harus mencari penghasilan tambahan di luar gaji kantor. Iya, akan saya lakukan. Putraku menandatanganinya. Saya mengambil surat itu dan memasukkannya ke dalam tas. Check out sampai jam 11. Sampai saat itu bersenang-senanglah. Saat hendak bangkit, menantuku bertanya, "Ibu, apa ibu benar-benar tidak akan memaafkan kami?" Saya menatap menantuku. "Citra, kamu ingat apa yang dikatakan Dewi kemarin? Dia bilang dia juga anak yang dibanggakan oleh orang tuanya." "Iya, kamu juga anak dari seseorang. Apa orang tuamu akan bangga melihatmu yang sekarang?" Menantuku menunduk. "Pertama-tama jadilah orang yang bisa memaafkan dirimu sendiri. Baru aku akan memaafkanmu." Saya meninggalkan lobi. Saat keluar, sinar matahari pagi terasa menyilaukan. Pak Rahmat sudah menyiapkan mobil. "Ibu mau langsung ke Jakarta?" "Tidak, aku ingin bertemu dengan Dewi dulu. Dia sudah masuk kerja, Bu." "Kalau begitu kita ke resepsionis." Di meja resepsionis saya bertemu dengan Dewi. "Ibu, Dewi, kemarin saya benar-benar minta maaf, tidak apa-apa Bu. Justru saya yang harus berterima kasih." "Terima kasih untuk apa?" "Karena Ibu sudah membela kami." Dewi tersenyum. "Sebenarnya kemarin saya menelepon ibu saya ceritakan tentang ibu dan ibu saya menangis. Kenapa? Katanya beliau terharu karena ada pemilik yang begitu melindungi putrinya." Sudut mata saya terasa panas. "Dewi, iya, teruslah bekerja dengan rasa bangga. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat berharga." "Baik Ibu." Saat meninggalkan hotel, saya berbalik. Nusantara Grand Resort, hotel yang saya bangun bersama suami saya, hari ini terlihat sedikit berbeda. Bukan lagi sekadar bangunan, tapi tempat berkumpulnya kebanggaan banyak orang. Sayang, sepertinya aku baru mulai mendidik mereka dengan benar. Saya menatap langit dan berkata dalam hati, 3 hari setelah kembali ke Jakarta, Senin pagi pukul 6, saya bangun di kamar kecil saya. Saya masih tidur di kamar sempit ini untuk memberi contoh pada menantuku. Saat saya keluar ke ruang tamu, menantuku sudah bangun. "Ibu, hari ini dimulai." Wajahnya tegang. "Sudah siap?" "Iya." "Tidak, sebenarnya saya takut. Meskipun takut harus dilakukan." Saya memberikan selembar kertas pada menantuku. "Ini rumah pertama. Ada alamat dan nomor kontaknya. Apartemen di Pondok Indah." Benar. Apartemen tipe 100 meter persegi. Pasangan suami istri dan 2 anak. Menantuku melihat kertas itu. 8 jam sehari. Membersihkan, mencuci, memasak. "Bisa? Saya akan coba." Saat itu putraku keluar. "Citra, sudah siap?" "Sudah, biar aku antar, tidak usah, aku bisa sendiri. Kamu juga harus kerja kan?" Menantuku berjalan ke pintu depan, bukan lagi tas mewah tapi tas kain bekas yang dia bawa. Saya berangkat. Pintu tertutup, putraku menghela napas. "Ma, apa Citra bisa bertahan?" "Harus, kalau tidak dia akan hidup seperti itu selamanya." Pukul 9 Pak Rahmat menelepon. "Ibu, ini hari pertama saya menelepon untuk memastikan bagaimana Citra. Baru saja saya konfirmasi dengan majikannya. Dia tiba tepat waktu, sekarang sedang membersihkan." "Baguslah, tapi apa?" "Katanya dia sangat kaku karena baru pertama kali, tadi sempat menangis saat membersihkan toilet. Sudah saya duga, terus pantau dia." Pukul 2 siang, ada pesan dari menantuku. "Ibu, ini jam makan siang, saya bingung mau makan apa. Beli nasi bungkus saja." "Baik." Pukul 6 sore, menantuku pulang, wajahnya sangat lesu. Bagaimana? Rasanya mau mati. Menantuku terduduk lemas di sofa, lutut saya sakit, tangan saya juga bengkak semua. Tangannya yang tanpa sarung tangan karet memang benar-benar bengkak.
Saya tidak tahu kalau membersihkan toilet seberat itu. Sekarang tahu? Iya, ibu setiap hari membersihkan kamar mandi kami. Benar, saya benar-benar minta maaf. Saat itu putraku pulang. Lebih malam dari biasanya. Bimo, kenapa terlambat? Aku. Putraku ragu-ragu. Tadi habis pulang kerja wawancara kerja paruh waktu di minimarket. Minimarket iya, dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Upahnya 25.000 per jam. Menantuku menatap suaminya dengan kaget. Mas juga? Iya. Aku juga harus untuk bayar utang, pasangan itu saling berpandangan. Untuk pertama kalinya mereka berada di posisi yang sama. Seminggu kemudian, menantuku setiap hari bekerja di rumah yang berbeda. Terkadang apartemen di SCBD, terkadang villa di Kemang. Ibu, hari ini majikan menyuruh saya merapikan wadah bumbu. Lalu sambil memeriksa tanggal kedaluarsa. Saya jadi teringat kulkas kita. Itu kan perbuatan yang saya lakukan pada ibu. Menantuku tersenyum kecut. Sekarang sadar ya. Minggu kedua, hari Kamis malam, menantuku pulang membawa amplop. Gaji pertama saya. Berapa? 5.600.000 rupiah. Bagaimana rasanya? Aneh. Ini pertama kalinya saya punya uang hasil kerja sendiri. Menantuku menghitung uang sambil berkata, setelah lulus kuliah saya tidak pernah bekerja, lalu menikah. Dulu dapat uang saku dari ayah, lalu dari gaji suami. Sekarang kamu tahu beratnya uang? Iya. Saat itu putraku pulang, wajahnya penuh kelelahan. Bimo? Tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Tapi jelas dia terlihat lelah. Siang di kantor, malam di minimarket, akhir pekan menjadi ojek online. Mas, ini menantuku memberikan 2 lembar uang 100 ribuan. Apa ini? Uang jajan. Kamu kan capek beli kopi atau apa? Putraku menatap istrinya dengan kaget. Citra memberiku uang jajan, ini uang hasil kerjaku. Uang yang halal. Pasangan itu saling tersenyum. Senyum yang baru pertama kali saya lihat. Minggu ketiga, hari Senin, Pak Rahmat menelepon. Ibu, ada yang perlu dilaporkan. Apa? Evaluasi dari para majikan Citra. Bagaimana? Awalnya banyak keluhan, tapi sekarang semakin membaik. Pak Rahmat membaca dokumen. Rajin, teliti, bicaranya sopan. Benarkah? Iya. Bahkan ada satu majikan yang ingin mempekerjakannya secara tetap. Harapan mulai terlihat. Malam itu saya membuat keputusan besar dan memanggil pasangan itu. Besok aku akan kembali ke Bali. Apa sekarang giliran kalian berdua yang mencoba menantuku panik? Apa kami melakukan kesalahan lagi? Tidak, kalian sudah cukup membuktikan. Saya bangkit, aku juga harus kembali ke rumahku. Renovasinya sudah selesai. Ma, putraku hendak mengatakan sesuatu, tapi saya mengangkat tangan untuk menghentikannya. Bimo, Citra, iya, ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Mereka berdua mengangguk. Janji 6 bulan, jangan lupa. Baik ibu, jawab menantuku. Dan satu lagi, apa itu? Setiap minggu malam kita makan malam bersama di rumahku, benarkah? Iya, kita kan keluarga. Untuk pertama kalinya menantuku tersenyum tulus. Terima kasih ibu. Saya masuk ke kamar dan berkemas, satu koper kecil. Sama seperti 3 minggu yang lalu, tapi semuanya sudah berubah. Sebulan telah berlalu sejak menantuku, Citra mulai bekerja sebagai ART. Minggu malam, putra dan menantuku datang ke rumahku di Bali. Sesuai janji, setiap minggu kami makan malam bersama. Ibu, minggu ini biar saya yang masak. Menantuku masuk ke dapur, mau masak apa? Sayur asem. Sekarang saya sudah bisa sedikit. Sebulan yang lalu dia bahkan tidak bisa memasak mie instan dengan benar. Akhir-akhir ini saya setiap hari bawa bekal makan siang untuk menghemat. Putraku menambahkan, aku juga makan nasi kotak dari minimarket sebulan habis 4 juta. Bulan kedua, saya mendapat kabar dari Pak Rahmat. Ibu, ada masalah dengan Nyonya Citra. Masalah apa? Majikannya mengeluh. Masalah sikap. Hati saya mencelos. Spesifiknya apa? Anak majikannya memberantakan mainan. Lalu Nyonya Citra mengajari anak itu bahwa membereskan mainan sendiri itu sopan. Itu masalahnya. Majikannya marah karena merasa art mencampuri pendidikan anaknya. Saya tertawa. Lalu Nyonya Citra meminta maaf dengan sopan dan menjelaskan, waktu kecil saya tidak diajari seperti itu, jadi saya sangat menyesal. Lalu majikannya malah terharu. Dia menawarkan pekerjaan tetap tapi ditolak. Bulan ketiga, menantuku menelepon sambil menangis untuk pertama kalinya. Ibu, kenapa? Ada apa? Hari ini
Hari ini nyonya di tempatku bekerja bilang padaku, bilang apa? Terima kasih. Berkat kamu, saya bisa bekerja dengan tenang. Menantuku terisak. Ini pertama kalinya seseorang dengan tulus berterima kasih padaku. Bulan keempat, kabar mengejutkan datang. Ma, ayah Citra di PHK, apa restrukturisasi katanya. Direktur perusahaan besar juga tidak aman ya. Saya penasaran dengan reaksi menantuku. Citra bagaimana? Awalnya syok, tapi sekarang dia malah menghibur ayahnya. Bilang apa? Katanya pekerjaan tidak menentukan nilai seseorang. Itu yang dia pelajari. Suara putraku terdengar bangga. Dan Citra mengirimkan tabungan gajinya untuk ayahnya, 20 juta rupiah. Bulan kelima, menantuku memulai tantangan baru. Ibu, saya mulai belajar untuk mendapatkan sertifikat perawat lansia. Kenapa? Saat bekerja sebagai ART, saya sadar betapa berharganya merawat seseorang. Pasti berat, tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa dengan yang berat. Menantuku tersenyum. Bukan senyum sombong seperti dulu, tapi senyum yang rendah hati. Bulan keenam, akhirnya waktu yang dijanjikan tiba. Minggu malam di atas meja ruang tamu rumahku di Bali tergeletak sebuah dokumen. Catatan kerja menantuku. 180 hari hadir penuh saya membalik dokumen itu. Evaluasi majikan. Sangat baik 15 kali, baik 8 kali. Catatan khusus tawaran pekerjaan tetap 5 kali. Semua ditolak, menantuku duduk diam. Kenapa semua ditolak? Kan janji Bu, 6 bulan. Sekarang sudah selesai. Kamu sudah menepati janji? Saat itu menantuku mengeluarkan sebuah amplop. Apa ini? Ini setengah dari gaji yang saya terima. 52 juta rupiah. Kenapa diberikan padaku? Bukan Bu, ini. Menantuku mengeluarkan selembar kertas. Saya mau donasikan. Untuk beasiswa anak karyawan hotel. Memang tidak banyak, tapi saya menatap menantuku dengan kaget. Adik Dewi kan mahasiswa Bu. Saya ingin menggunakannya untuk anak-anak karyawan seperti itu, Citra. Dan ini menantuku mengeluarkan dokumen lain, sertifikat perawat lansia. Saya lulus ujian tulis, putraku dengan bangga menambahkan, saya juga sudah melunasi utang 150 juta. Sisanya bisa lunas dalam 3 bulan. Saya menatap mereka berdua bergantian. 6 bulan yang lalu di lobi hotel, menantuku berteriak kalau jadi pekerja jasa itu ya harus profesional. Putraku yang terlilit utang kartu kredit dan hanya bisa pasrah pada istrinya. Mereka sekarang telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ibu, kata menantuku, saya akan terus bekerja sebagai ART, bukan sebagai perawat lansia. Saya mau belajar dengan serius dan menjadi profesional. Kenapa sekarang saya tahu? Semua pekerjaan punya nilai, dan nilai itu bukan ditentukan oleh uang atau jabatan. Menantuku berhenti sejenak lalu melanjutkan, tapi oleh sikap hati orang yang melakukannya. Saya bangkit, Citra. Iya, sekarang aku memaafkanmu. Mata menantuku berkaca-kaca. Benarkah? Tidak, kata memaafkan itu salah. Saya menggenggam tangan menantuku. Seharusnya sekarang kita benar-benar menjadi keluarga. Menantuku menggenggam tanganku erat. Ibu. Bukan Mama, untuk pertama kalinya menantuku memanggilku Mama, putraku memeluk kami. Dari luar jendela terlihat Laut Bali, laut yang sama seperti setahun yang lalu, tapi kami semua sudah berbeda. Setahun kemudian, menantuku bekerja di sebuah panti reda. Dia menelepon dengan bangga mengatakan mendapat penghargaan karyawan terbaik. Putraku sudah melunasi semua utangnya dan sekarang mulai menabung. Dan saya mendirikan yayasan beasiswa untuk anak-anak karyawan Nusantara Grand Resort. Donatur pertamanya adalah Citra Amelia. Kadang saya berpikir, bagaimana jika saya tidak berbohong? Jika dari awal saya mengatakan bahwa saya pemilik hotel, mungkin perubahan seperti ini tidak akan terjadi. Terkadang kebohongan juga bisa menjadi obat, jika itu adalah kebohongan untuk menuntun orang yang kita cintai ke jalan yang benar. 2 tahun kemudian, awal musim semi, balkon rumahku di Bali. Akhir-akhir ini, inilah waktu favoritku. Pukul 5 pagi menatap laut sebelum matahari terbit. Saat sedang menyiram anggrek, ponselku berdering. Meskipun masih pagi, nama yang muncul membuatku senang. Menantuku Citra. Ma, belum tidur, sudah bangun pagi. Ada apa? Hari ini kan hari spesial, baru aku ingat. Hari ini tepat 2 tahun sejak hari itu. Ma, nanti malam kami ke sana ya. Iya. Setelah menutup telepon, aku melihat anggrekku ada tunas baru yang tumbuh.
2 tahun yang lalu saat aku menumpang di rumah putraku karena renovasi juga musim semi. Pukul 1 siang Pak Rahmat menelepon, "Ibu, persiapan untuk acara penyerahan beasiswa hari ini sudah selesai. Dewi juga datang." Iya, katanya akan datang bersama adiknya. Dewi, petugas resepsionis 2 tahun yang lalu itu sekarang sudah menjadi manajer resepsionis. Dan Ibu Citra, anggota Dewan Direksi juga akan hadir. Anggota Dewan Direksi, aku tertawa tanpa sadar. Dia kan baru jadi direktur operasional di Panti Reda, jangan dipanggil begitu. Beliau sendiri melarangnya, Bu. Tapi para staf terus memanggilnya begitu, katanya mereka sangat menghormatinya. Menantuku setelah menjadi perawat lansia setahun yang lalu menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Dia mendapatkan kepercayaan dari para pasien dan keluarga mereka dan tahun lalu diangkat menjadi direktur operasional Panti Reda termuda, gajinya 35 juta sebulan. Pukul 6 sore putra dan menantuku tiba. "Mama." Menantuku berlari memelukku lebih dulu. Tidak ada barang mewah yang dikenakannya, tapi dia terlihat jauh lebih berkelas dari 2 tahun yang lalu. "Ini hadiah," menantuku memberikan sebuah kotak. "Apa ini?" "Karena hari ini hari spesial." Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah bingkai. Di dalam bingkai, selembar kertas usang. Catatan berisi alamat pekerjaan ART pertama yang kuberikan pada menantuku 2 tahun yang lalu. Kenapa ini dibingkai? Ini adalah kertas yang mengubah hidupku. Aku akan menyimpannya seumur hidup. Putraku tersenyum dan berkata, "Citra juga memasang satu di kantor Panti Redanya. Benarkah?" "Ya." Kalau ada staf yang bertanya, dia dengan bangga menceritakannya bahwa dia juga pernah menjadi ART. Kami makan malam sambil bercerita, "Ma, kami berencana membeli rumah. Benarkah? Apartemen kecil, ada KPR-nya, tapi sekarang kami sudah sanggup." Menantuku menambahkan, harga satu tas mewah itu bisa untuk menambah DP ratusan juta rupiah. 2 tahun yang lalu aku tidak akan pernah membayangkannya. Setelah makan, kami keluar ke balkon. Senja mulai turun di lautan. "Mama," kata menantuku, "kadang aku berpikir, bagaimana jika dari awal Mama bilang Mama pemilik hotel? Menurutmu bagaimana jadinya?" "Mungkin aku akan lebih meremehkan. Karena mertua kaya pasti harus membantu kami." Putraku mengangguk. "Benar, aku juga pasti akan begitu. Ingat kata-kata Mama waktu itu?" tanya menantuku. "Apa?" "Nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang terlihat, tapi oleh apa yang ada di dalam." Kamu ingat ya, setiap hari aku merenungkannya. Menantuku menatap laut dan berkata, "Sekarang aku baru benar-benar mengerti artinya. Bukan soal apa pekerjaan kita atau berapa penghasilan kita yang penting. Tapi bagaimana cara kita menjalani hidup," sambung putraku. Pukul 9 malam. Setelah putra dan menantuku pulang, aku kembali duduk di balkon. Aku membuka galeri ponsel dan melihat foto 2 tahun yang lalu, kasur tipis di lantai kamar kecil, label milik kami dan milik ibu mertua yang tertempel di kulkas, dan sekotak kopi sachet. Semuanya berawal dari kebohongan. Kebohongan bahwa usaha losmen bangkrut, kebohongan bahwa aku bekerja sebagai ART. Tapi kebohongan itu justru mengungkap kebenaran, sifat asli menantuku, kelemahan putraku, dan kegagalanku dalam mendidik. Sekarang semua kebohongan telah hilang dan yang tersisa hanyalah kebenaran, menantu yang bekerja keras, putra yang bertanggung jawab. Dan kami yang telah menjadi keluarga sejati, angin yang berhembus dari laut terasa hangat. Musim semi telah tiba, musim untuk awal yang baru. Aku menggeser kursiku sedikit lebih dekat ke arah laut dan berpikir, nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang terlihat, tapi oleh apa yang ada di dalam. Keluarga kami telah membuktikannya. Para pendengar, bagaimana kisah saya hari ini? Sebuah kisah keluarga yang berawal dari kebohongan, namun kebohongan itu justru membuat kami menghadapi kebenaran. Di sekitar kita, mungkin ada orang seperti menantuku, Citra, atau mungkin kita sendiri yang seperti itu, menilai orang dari pekerjaannya, mengukur nilai dari gaji. Tapi ingatlah, semua pekerjaan memiliki nilai, dan nilai itu ditentukan oleh sikap hati orang yang melakukannya. Petugas resepsionis hotel, asisten rumah tangga, perawat lansia, dan juga direktur perusahaan besar, semuanya adalah makhluk yang saling membutuhkan. Saya mendukung kalian semua yang hari ini melakukan yang terbaik di posisi masing-masing.
Jika kisah hari ini menyentuh hati Anda, silakan pesan pertemuan kita berikutnya dengan menekan tombol subscribe dan notifikasi. Kisah kita akan kembali lagi. Dan silakan bagikan perasaan dan pikiran Anda setelah mendengar kisah ini di kolom komentar.